Ayo, kesana yuk. Lu ngajakin kemana sih? Ke Bukit Teletabis. Dulu nama tempatnya kayak gitu, di Bromo. Ayo. Kok dinamain Bukit Teletabis? Soalnya bukitnya mirip banget sama tempat Teletabis. Mungkin namanya juga lebih menjual. Tempat asli Teletabis itu peternakan di Yorkshire, Inggris. Bukan bukit bagus kayak gini. Tapi saking banyaknya pengunjung, pemilik tanah ngancurin tempat itu dan ngebuatnya jadi kolam. Soalnya dia ngerasa terganggu. Apa emang nih? Banyak cerita serem akhirnya yang beredar. Serem. Salah satunya ini. Ada yang bilang rumah Teletabis itu bukan cuma sekedar replika, tapi dibangun di atas bunker bawah tanah waktu Perang Dunia Kedua. Tahun 1997, seorang teknisi tua bernama Graham bekerja di lokasi syuting Teletubbies. Tugasnya mengoperasikan sistem bawah tanah di lokasi syuting itu, di bekas bunker itu. Terus, suatu hari, Graham penasaran dan turun ke bawah lewat pintu rahasia di balik bukit itu. Dia nemuin lorong-lorong gelap dan layar monitor yang menampilkan anak-anak kecil. Lagi main gitu anak-anaknya? Bukan, cuma berdiri dia memandang lurus ke kamera. Kenapa tuh ya? Gak tahu. Graham juga nemuin episode Teletubbies yang gak pernah tayang. Isinya Teletubbies yang berjalan dengan aneh sambil ngomong berulang-ulang. Tiba-tiba layarnya gangguan gitu. Terus muncul muka bayi matahari tapi nggak kayak biasanya. Matanya hitam, suaranya jadi berat. Kami belum pernah pergi. Kami selalu di sini. Temani kami. Habis itu, Graham ngerasain dinding bunker itu bergetar. Dia juga dengar suara ketukan dari dalam bunker. Kayak ada orang yang nyoba keluar dari dinding gitu. Sejak hari itu, Graham berhenti datang ke lokasi syuting. Dia bilang ke orang-orang kalau bukit itu bernafas dan menghisap waktu. Tahun 2001, ia menghilang. Yang tersisa cuma catatan dan peta dengan lingkaran merah besar yang bertuliskan matahari di sini tak pernah terbenam. Karena waktu di dalam tidak pernah berjalan. Serem amat ceritanya. Untung sekarang namanya udah diganti. Jadi Lembah Watangan namanya. Emang lebih baik namanya diganti sih. Yaudah, yuk. Yuk. Loh, kok suara bayi? Suaranya berhenti. Gawat nih, gawat kenapa? Jangan-jangan lagi ada penanggal. Penanggalan apaan? Itu hantu wanita di Malaysia. Siang dia itu wanita biasa, tapi kalau malam dia kelayapan gitu. Serius, banyak cerita horor tentang penanggal di sini. Di sebuah kampung tua di pinggir hutan, tinggal seorang bidan tua bernama Mak Sena. Dia sudah membantu persalinan puluhan tahun lamanya. Tapi belakangan ini, banyak bayi lahir tanpa tangisan. Dan keesokan harinya, malam itu, Mak Sena dipanggil ke rumah seorang ibu muda yang akan melahirkan. Tapi saat ia tiba, kampung terasa sunyi sekali. Ketika ia masuk ke rumah, ia merasa hawa dingin menusuk tulang. Bayi lahir dengan selamat, tapi tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu terbang di atas atap rumah itu, seperti kain basah yang diseret. Mak Sena langsung sadar, penanggal datang. Ia menyuruh keluarga itu menaburkan daun mengkudu dan bawang putih di jendela. Tapi satu jendela tertinggal terbuka. Dan dari celah itu muncul kepala wanita dengan mata membelalak, gigi taring menganga, dan isi perutnya menjuntai-juntai. Bayi dalam ayunan langsung menangis keras. Lalu diam. Mak Sena sempat membaca ayat suci, tapi tubuhnya mendadak kaku seperti dipaku ke lantai. Ia hanya bisa melihat penanggal itu menjulurkan lidah panjangnya, menjilat pipi bayi, lalu melayang pergi dalam kabut malam. Keesokan paginya, bayi itu sudah tiada, dan Mak Sena menghilang tanpa jejak. Di langit-langit rumah itu, hanya tersisa tetesan darah dan bekas jantung kecil yang seakan pernah berdenyut di sana. Serem banget. Untung cuma cerita. Tapi di Indonesia juga ada hantu yang kayak gini. Namanya Kuyang. Di Thailand juga ada, namanya Kerasu. Kalau ini cuma cerita, nggak mungkin di negara lain juga ada. Apa mungkin beneran ya? Beli balut yuk. Balut? Embrio ayam yang direbus itu. Emang lu suka? Ya nggak tahu sih, gue belum cicip. Tapi masa gue jauh-jauh dari Indonesia tapi nggak cicip balut di Filipina, ya kan? Ayo jajan. Ada sih yang jual di sudut sana, tapi nggak. Tempatnya gelap, sepi. Pokoknya agak serem gitu. Lagian kemarin di sana baru ada yang lihat aswang katanya gitu. Besok aja. Aswang? Siapa? Yang jual balut? Kenal lu orangnya? Bukan, makhluk jadi-jadian gitu.
Ya tapi ayo, bentar jajan bentar dong. Besok aja lah, nggak berani gua kalau malam-malam gini. Soalnya di sana banyak beredar cerita serem. Deket sana ada desa yang sepi namanya Visayas. Seorang ibu baru saja melahirkan di sana. Malam itu bayinya terus menangis. Suaminya keluar mencari air. Jadi si ibu sendirian di kamar menggendong bayinya. Tiba-tiba tap tap tap, suara basah di jendela kayu. Saat dilihat, ada lidah panjang menjulur masuk dari celah jendela. Ujungnya runcing, bergerak liar, menjilat-jilat udara, mencari darah bayi, katanya gitu. Ibu itu mau menjerit, tapi entah kenapa suaranya tidak keluar. Bayinya berhenti menangis, terdiam, matanya terbuka lebar dan menunjuk ke arah jendela. Perlahan, ia melihat sosok perempuan tanpa tubuh bagian bawah mengambang di udara dengan sayap kelelawar dan mata putih melotot. Darah menetes dari mulutnya. Keesokan harinya, warga menemukan bayi itu menghilang dan di lantai kamar hanya ada bercak darah dan bau amis yang menusuk hidung. Kalau kamu dengar sayap di atas, jangan buka jendela. Aswang belum kenyang. Kok kayak kuyang ya? Kayaknya sih. Suara apa nih? Aswang nih, jangan-jangan. Pilih 100.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2 untuk orang lain. 200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. 400.000 atau kali 2. Kali 2 dong. 800.000 atau kali 2 untuk orang lain. Pastinya kali 2 untuk orang lain. 1.600.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. Yakin Pak, ini 1.600.000 loh. Ini sih duit jajan anak saya tiap hari. 3.200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Saya ulangi lagi. 3 juta. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Ambil 51.200.000 atau kali 2 untuk orang lain, tapi saya ngutang terus miskin nggak bisa bayar, gimana nih? Kesian. Apa berhentiin aja ya? Tapi nggak seru lagi. Berhenti aja, nggak apa-apa Pak. Kali 2. Kali 2 buat orang lain. Oh, pikirin baik-baik nih ya. Duit 204.800.000 ini lu ambil, bisa naik haji, bisa umroh, bisa ke Jepang, bisa poya-poya nih ya. Atau kali 2. Kali 2. Allah Akbar. Ini ya Pak ya. Saya udah capek nih. Dengerin ya. Ini saya mau ngasih duit nih. Ngasih duit. Ingat, ngasih duit 409.600.000 nih. Dengar ya, Luxembourg itu negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di dunia. Per tahunnya, masyarakat di sini rata-rata punya penghasilan 2,5 miliar rupiah per tahunnya. Kamu ini mau nantangin apa gimana sih? Atau kali 2. Kali 2. Baik, Bapak ingin mengajukan pinjaman ke Anda kita ya. Butuh duit berapa, Pak? 819.200.000. Kali 2. Saya mau resign Pak, jadi ini mau ke ruang pimpinan untuk nyerahin surat pengunduran diri saya. Ternyata saya nggak kuat Pak. Saya banyak banget ngabisin waktu di sini, tenaga di sini, tapi dibayar cuma ratusan ribu. Kayak gitu rasanya tuh. Loh, kan Bapak tahu sendiri tujuan utama kita ngajar di sini Pak, ya nyari berkahnya. Gawat dong kalau hidup cuma ngejar dunia kayak gini. Cuma ngejar dunia. Saya cuman ikutin logika saya aja sih Pak. Di sini ada ratusan siswa, setiap siswa mau sekolah di sini harus bayar setiap bulannya 1 sampai 2 juta. Jadi berapa banyak yang masuk ke sekolah kita Pak? Dan kita mengajar di sini cuma dibayar ratusan ribu. Rasanya logika saya agak menolak itu Pak. Apalagi lihat pimpinan kita jalan-jalan keluar negeri, liburan keluar kota, makan enak, anak-anaknya sekolah di sini gratis. Jadi saya ngerasa kayak dimanfaatin aja Pak di sini. Oh, jadi Bapak nuduh pimpinan sekolah ini makan hak-hak kita gitu? Atau jangan-jangan Bapak iri? Pikirin juga Pak, dana operasional sekolah kita ini per bulannya berapa? Baru bisa ngomong gitu. Jangan bikin fitnah kayak gitu dong Pak. Justru ya, kalau Bapak mikir, kita tuh harusnya termotivasi gitu untuk bisa jadi seperti mereka. Di sini kita punya kesempatan besar Pak untuk menyebarkan kebaikan dengan ilmu yang kita punya. Pak, saya juga mau Pak nabung untuk nikah, punya keluarga, dan saya nafkahi mereka dengan